We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini untuk yang memerlukan panduan secara lisan ya, silahkan simak dan baca panduan-panduannya. Ini dikhususkan untuk pegawai pelanggan kami yang ditugaskan untuk merawat kolam renangnya ya. Langkah-langkah yang perlu awal diketahui maupun ya baik pegawai lama maupun pegawai baru untuk yang ditugaskan merawat kolam renangnya. Yang pertama tentu kenali dulu bal palep atau stop keran yang wajib ditutup maupun dibuka. Di waktu yang wajib pompa dimatikan, filter dirubah posisi gitu ya. Di sini kami jelaskan dengan secara lisan dan kami bantu, kami bacakan juga gitu ya. Oke, silahkan simak. Yang pertama tentu kenali dulu bagian-bagian bal palep yang ada di area filter tersebut ya. Itu yang nomor satu, yaitu valve penyedot air dari atas kolam renang. Jadi untuk proses pemakuman itu ya, itu ada penyedot penyedot disebutnya tuh apa ya, jalur pipa di bagian permukaan air itu ya. Itu bal palepnya itu nomor 1 ya. Nah, sedangkan bal palep nomor 2 itu adalah bal palep air yang dari bak penampungan. Sedangkan nomor 3 itu bal palep penyedot air yang dari dasar kolam renang. Sedangkan nomor 4 adalah air yang keluar dari filter menuju ke kolam gitu ya, itu nomor 4. Sedangkan nomor 5 itu adalah bal palep untuk pembuangan di saat melakukan backwash. Oke ya. Jadi sudah kenal ya, itu yang dikasih nomor-nomor itu sengaja saya kasih nomor supaya mudah dipahami untuk bagian-bagiannya ya. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya ya, wajib disimak sekali ini bagiannya, catatan yang sangat penting. 4, bal palep itu udah standby aja, standby posisi terbuka saja. Terkecuali mungkin nanti kalau seumpamanya ada teknisi yang untuk memperbaiki mesin atau memperbaiki filter saat maintenance, yang wajib itu hanya bagian teknisi itu yang membuka atau menutup bagian itu supaya air tidak masuk ke bak bagian filter dan pompa tersebut. Jadi kalau untuk perawatannya palep nomor 4 itu standby aja terbuka karena itu untuk sirkulasi masuk ke dalam kolam gitu ya. Oke, itu catatan pentingnya bagi Anda yang merawat kolam ini. Simak itu catatannya dengan baik ya, diperhatikan dengan baik gitu ya. Oke, sekarang saya kasih tahu cara melakukan proses pemakuman ya. Pemakuman itu membersihkan endapan-endapan yang ada di dasar kolam gitu. Itu prosesnya pemakuman. Dan ini proses pemakuman itu mempergunakan air yang ada di dalam kolam. Jangan istilahnya jangan mempergunakan air yang dari bak gitu ya. Biarkan aja. Ya tentulah yang namanya pemakuman pasti mempergunakan air di dalam kolam renang tersebut. Cuman kita ini di sini prosesnya jangan dibuang gitu ya. Jadi biarkan air tersebut yang sudah melalui filter kembali lagi masuk ke kolam. Jadi air tersebut yang sudah dikasih obat, sudah dijernihkan itu tidak terbuang percuma. Jadi tidak mubazir gitu ya. Nah, caranya sebagai berikut ini. Langkah pertama untuk melakukan pemakuman ya, tentu matikan dulu itu pompa airnya, pompanya matikan dulu listriknya ya, di off kan aja dulu. Terus yang kedua, tutup
itu valve palep nomor 2 dan nomor 3 ditutup ya, itu nomor 2 dan nomor 3. Buka itu palep nomor 1 ya, dibuka nomor 1, lalu berikutnya silahkan hidupkan pompa. Setelah hidup pompa silahkan pasang selang untuk melakukan proses pemakuman dan silahkan kerjakan proses pemakuman tersebut. Silahkan proses pemakuman hingga tuntas, hingga dasar kolam itu bersih dari kotor dan endapan gitu ya. Oke, cuman sampai di situ aja untuk proses pemakuman, mempergunakan air kolam dan kembali lagi ke airnya tersebut ke kolam dengan keadaan posisi air tersebut menjadi bersih karena sudah melalui filter. Oke, itu proses pemakuman. Berikutnya adalah proses cara melakukan backwash, rain, dan kembali ke posisi filter. Tentu setelah melakukan proses pemakuman itu wajib melakukan proses backwash, mencuci media filter yang tadi kotoran-kotoran yang istilahnya dari hasil proses pemakuman kan terkumpul tuh di filter. Nah, filternya itu dicuci. Nah, saat mencucinya itu jangan mempergunakan air dalam kolam. Sayang, air tersebut sudah bersih, sudah diobat, maksudnya sudah ada obatnya, malah dipakai untuk melakukan backwash. Jangan. Nah, untuk melakukan backwash itu pergunakan air yang ada di bak samping itu. Di situ ada bak penampungan air. Pergunakan air itu aja. Oke, cara melakukan backwashnya ya. Langkah pertama untuk melakukan backwash ya, seperti biasa, matikan dulu itu pompa kolamnya ya. Matikan, silahkan matikan. Langkah berikutnya buka itu palep nomor 5 ya. Palep stop kran nomor 5 silahkan dibuka. Langkah berikutnya ya, alangkah baiknya saat akan melakukan backwash gunakan air dari bak penampungan dengan membuka palep nomor 2 ya. Palep nomor 2 itu dibuka karena akan mengambil air dari penampungan dan menutup palep nomor 1 dan nomor 3. Palep nomor 1 dan nomor 3 silahkan ditutup. Jadi mempergunakan air yang di bak dengan palep nomor 2 dibuka ya. Setelah itu silahkan on-kan atau hidupkan pompa. Maka proses backwash akan mulai berjalan. Dan tunggu sampai air di dalam gelas tersebut kelihatan jernih ya. Itu di atas kepala filter itu ya. Itu ada gelas kecil itu untuk memantau kejernihan air. Kalau masih kelihatan kotor, butak, coklat gitu ya, kelihatan kotor, nggak jernih, ya biarkan saja proses backwash terus berlanjut gitu ya, hingga kelihatan di gelas tersebut jernih. Oke, setelah kelihatan jernih berarti tinggal melakukan proses rin atau pembilasan ya. Nah, proses pembilasan itu sama ya, biarkan aja bal palep tersebut ya dengan posisi seperti itu, cuman kita tinggal ngerubah kepala filternya aja. Jadi langkah pertama seperti biasa ya, untuk melakukan rin itu melakukan pembilasan. Langkah pertama ya, yang pertama dilakukan seperti biasa, matikan pompa. Silahkan matikan pompa dulu ya. Lalu itu tuas ya. Tuas kepala filter ya, itu tuasnya silahkan pegang dan tekan ke bawah ya. Lalu putar ke arah posisi rin ya. Si kepala filter tuasnya itu ditekan ke bawah lalu diputar ke arah tulisan rin ya, menunjukkan ke posisi arah rin ya. Kalau setelah menunjukkan posisi ke arah rin, silahkan pompa tersebut hidupkan, maka proses rin akan berjalan ya. Seperti biasa dalam proses rin juga sama halnya seperti proses backwash, cuman rin ini kan istilahnya pembilasan media filter ya. Jadi airnya masih tetap terbuang gitu ke sana, terbuang gitu ya. Jadi di gelas itu tetap dipantau, di gelasnya itu kalau seumpamanya masih kelihatan kotor ya biarkan aja sampai kelihatan jernih di gelasnya. Kalau udah kelihatan jernih berarti proses rin pun udah selesai.
Oke ya, anggap saja di gelas tersebut udah kelihatan jernih, berarti proses rin selesai. Nah sekarang berarti kalau udah proses rin selesai, kita akan kembali menormalkan ke posisi sirkulasi kolam ya, masalah masuknya ke filter. Nah untuk sirkulasi kolam ini ya, keluar air dari kolam masuk lagi ke kolam, itu kan namanya sirkulasi kolam renang melalui airnya tersebut di filter. Oke, berarti itu kita statusnya ke posisi filter. Nah, langkah pertama seperti biasa. Untuk posisi ke filter, langkah pertama seperti biasa, matikan dia punya pompanya ya, di-off-kan dulu. Langkah berikutnya tekan itu tuh ke bawah tuas kepala filter itu tuasnya. Lalu putar ke posisi filter. Putar ke posisi filter. Setelah di posisi filter ya, buka palep nomor 1. Itu jika mengambil airnya dari permukaan kolam ya. Sedangkan kalau mau dibuka nomor 3 itu jika menginginkan airnya dari dasar kolam. Kalau seumpama dibuka nomor 2 itu biasanya separuh ya, dicampur ya. Nomor 2 itu biasanya separuh dibukanya, itu mengambil airnya dari bak penampungan gitu ya. Oke, jadi kalau itu udah selesai ya, nomor 1 biasanya sih pemilik kolam ini dua-duanya dipergunakan, malah tiga-tiganya ya, dinyedot dari permukaan kolam, dari dasar, dan separuh dari bak penampungan gitu ya. Jadi yang dibuka tuh tentu nomor 1, nomor 3, dan nomor 2, tapi nomor 2 hanya separuhnya saja gitu ya. Oke, setelah itu selesai, silahkan hidupkan pompanya, maka sirkulasi air dari kolam masuk ke pompa, masuk ke filter, dia akan balik lagi ke kolam, karena itu nomor 4 harus posisi yang catatan tadi. Makanya yang catatan yang sudah saya sampaikan, nomor 4 itu jangan diutak-atik, posisinya tetap selamanya terbuka ya, palep nomor 4. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan, panduan aktivitas proses di filter ini yang berupa lisan, tetapi kami bantu bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat ya, karena kami meresponnya selalu pas pulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainimjis. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tambah loncengnya like gratis.